Ini tentang perjalanan waktu, tentang hidup yang menghidupi sampai detik ini. Dari luka, dari sunyi, dari pikiran yang tak pernah berhenti. Ini bukan sekadar cerita, ini perang di dalam diri. Dulu aku lihat dunia cuma hitam putih biasa, tapi makin dewasa makin banyak warna terasa. Manusia bicara tapi pikirannya tersembunyi. Banyak yang tertawa tapi jiwanya sedang sunyi. Aku mulai melihat lebih dalam dari kata, bukan cuma cerita tapi arah emosinya. Logika, perasaan, ego saling tarik. Kadang kebenaran berubah hanya karena panik. Mata melihat dunia, otak mulai membeda. Hati jadi kompas saat arah mulai berubah. Perasaan datang setelah semuanya berputar, lalu kembali ke otak menentukan jalan benar. Banyak manusia kuat saat bicara di depan, tapi rapuh saat sendirian melawan pikiran. Dari situlah aku mulai membaca pola, karena manusia sering tersesat isi kepala. Konflik seperti badai yang terus menerjang. Di sini aku pun harus kuat, harus bertahan. Dunia boleh coba menjatuhkan langkahku, tapi mental pejuang lahir dari diriku. Luka jadi guru bukan rantai yang mengikat. Pikiran boleh goyah tapi jiwa tetap kuat. Mereka lihat hasil, tak tahu proses di dalam. Aku berdiri sendiri dan aku tak tenggelam. I rise up when the pressure grows. Heavy mind, no a warrior soul. Every scar turn into gold. Still I stand, I won't lose control. When the world tries to break my name, I walk through fire, I face the flame. Storms may come but I stay the same. Built from pain, now I run the game. Breathing deep, I remember me. God won't last, it will set me free. If I fall, I rebuild my throne. Cause the strongest fight is fought alone. Banyak cerita manusia yang ku dengar diam. Ada yang jujur, ada yang hidup dalam rekaman. Kadang mereka sendiri tak sadar narasinya. Ego menulis ulang seluruh kisah hidupnya. Aku tak memotong, biarkan mereka bicara, karena kadang luka butuh ruang untuk suara. Mereka bangun cerita sampai hatinya lega, baru perlahan kulihat celah di logika. Bukan untuk menjatuhkan atau membuka luka, tapi agar aku tak tenggelam arus mereka. Pikiran manusia kadang jadi jebakan jika tak sadar arah tujuan pemikiran. Dunia penuh suara yang mencoba mengatur, tapi aku belajar berdiri agar tak melebur. Aku dengar semuanya tapi tetap pilih jalan, karena pikiran bebas adalah kekuatan. Tenang, cepat tenang, ingat siapa dirimu. Gelap cuma lewat, bukan tempat tinggalmu. Kalau dunia berat, pahami dulu jalannya, karena kekuatan lahir dari dalam dirinya. I rise up when the pressure grows. Heavy mind, but a warrior soul. Every scar turn into gold. Still I stand, I won't lose control. When the world tries to break my name, I walk through fire, I face the flame. Storms may come, but I stay the same. Built from pain, now I run the game. Breathing deep, I remember me. God won't last, it will set me free. If I fall, I rebuild my throne. Cause the strongest fight is fought alone. Hati adalah kompas yang jarang pernah bohong, tapi ego sering datang mencoba memotong. Naluri lahir sejak manusia bernyawa, tanpa keseimbangan bisa menutup cahaya. Saat ego naik tinggi dan logika mulai pudar, banyak keputusan lahir dari emosi yang kasar. Dari situlah manusia sering tersesat arah, mengira benar padahal hatinya sudah lelah. Maka aku jaga pikiranku tetap waspada, agar naluri logika hati tetap seirama. Karena perang terbesar bukan di luar sana, tapi perang sunyi di kepala manusia. Aku menganalisa bukan untuk menyerang, tapi agar pikiranku tak mudah hilang. Banyak orang hidup mengikuti suara ramai, tanpa sadar mereka kehilangan nilai. Aku lebih suka sunyi membaca arah, karena di sana pikiran lebih jernih melangkah. Dunia boleh keras menekan langkahku, tapi takkan ku serahkan kendali diriku. Saat pikiran berat dan malam terasa lama, musik jadi tempat aku menata jiwa. Hip hop bicara dengan kata yang tajam, mengingatkan aku siapa diriku sebenarnya. Lirik jadi peluru melawan rasa lemah, beat jadi langkah saat dunia dirasa susah. Dari kata-kata lahir kekuatan baru, semua ku rangkum jadi komposisiku.
fought alone. Tentang siapa paling kuat. Mengapa kau melarangku, Mbak Cima? Karena timbangan tak pernah salah. Yang sering keliru adalah tangan yang memegangnya. Bukankah yang terlihat sudah cukup menjadi bukti? Kalau begitu, gunung hanya setinggi yang tampak, padahal sebagian besarnya berdiam di dalam bumi. Mengapa manusia begitu mudah menyimpulkan? Karena otak menyukai jalan pintas, sedangkan kebenaran lebih senang berjalan memutar. Mengapa nasihat sering ditolak? Karena ego lebih suka menjadi hakim daripada bersedia duduk sebagai terdakwa. Bukankah keras berarti kuat? Batu memang keras, namun justru pohon yang lentur mampu bertahan diterpa badai. Mengapa banyak yang takut salah? Karena mereka membangun harga diri di atas pendapat orang lain. Rumah yang berdiri di tanah pinjaman tak pernah benar-benar terasa milik sendiri. Lalu mengapa banyak yang gemar mencaci? Api tak pernah membakar sungai, ia hanya mencari kayu yang sama keringnya. Mengapa prasangka begitu mudah tumbuh? Karena benihnya tak membutuhkan fakta, cukup tanah yang bernama ketakutan. Mengapa orang sibuk memperbaiki hidup orang lain? Cermin tak pernah sibuk membersihkan wajah orang, ia hanya mementulkan. Manusialah yang sering lupa bahwa jari yang menunjuk selalu menyisakan 3 jari ke dirinya. Bukankah diam berarti kalah? Tidak semua pedang harus keluar dari sarungnya. Ada kemenangan yang lahir karena seseorang memilih tidak berperang. Mengapa luka sulit sembuh? Karena sebagian orang merawat ingatan lebih tekun daripada merawat harapan. Apa penyakit manusia yang paling sunyi? Merasa paling sadar di saat pikirannya sedang tertidur. Apa penjara yang paling sempit? Keyakinan yang menolak mendengar. Dindingnya tak terbuat dari batu, melainkan dari kalimat "Aku sudah pasti benar". Mengapa cahaya kadang menyilaukan? Karena terlalu banyak terang membuat mata lupa cara melihat bayangan. Padahal bayangan sering menunjukkan dari mana cahaya itu berasal. Lalu bagaimana seharusnya manusia datang? Bukan membawa palu untuk mematahkan keyakinan. Datanglah membawa kompas, agar bila tersesat, kita sama-sama belajar mencari arah. Dan bila tetap berbeda, biarkan akar tetap berbeda di dalam tanah. Yang penting, pohonnya masih sanggup memberi teduh. Bukankah begitu? Saya kadang benar ingin mendengarkan. Benar aku dari nol. Semua emosi pernah tak terkontrol. Aku mulai semua dari nol. Sakit perihnya tak hilang karena paracetamol. Aku jauh dari kata baik, jahat selalu melekat bagaikan pangkat. Aku jauh dari kata terbaik, kadang ku begitu namun buruk berbalik. Aku jauh dari kata baik, jahat selalu melekat bagaikan
bagaikan pangkat. Aku jauh dari kata terbaik. Kadang ku begitu namun buruk berbalik. Aku kalah di finansial, tapi ku rasa itu kadang yang buat sial. Aku di fase tenang bukan pemalas, hanya nikmati semua keringat terperas. Sudah tak lagi haus validasi, aku tak berbobot tak berisi, hanya sedang tak mau memanipulasi. Paksakan segala ego demi sebuah sensasi. Tak semua orang lahir membawa ruang yang utuh. Sebagian tumbuh di antara gema yang tak pernah benar-benar runtuh. Suara masa lalu sering lebih nyaring daripada kenyataan, membuat hati sibuk membela luka yang sudah kehilangan lawan. Aku pernah memusuhi bayanganku sendiri, mengira gelap datang dari dunia, ternyata dari persepsi. Sebab mata mudah tertipu oleh cahaya yang berlebihan, sedang nurani lebih sering bekerja dalam pencahayaan yang redup. Aku berhenti menjelaskan isi kepala, karena penjelasan tak selalu melahirkan pemahaman. Ada telinga yang datang hanya untuk menunggu giliran bicara, bukan benar-benar ingin mendengarkan. Kupikir dewasa adalah soal bertambah usia, ternyata lebih sering tentang mengurangi reaksi. Tidak semua batu harus dibalas lemparan, ada yang cukup dibiarkan menjadi bagian dari jalan. Aku pernah mengira pengakuan adalah kebutuhan, hingga ku sadari ia hanya candu yang berhenti kecemasan. Semakin dikejar, semakin mahal harga ketenangan, semakin dipenuhi, semakin lapar keinginan. Aku mulai akrab dengan kegagalan, bukan karena menikmati kekalahan, tetapi karena ia satu-satunya guru yang tak pernah memalsukan penilaian. Sekarang aku lebih takut kehilangan kejernihan berpikir daripada kehilangan tepuk tangan. Sebab riuh hanya singgah beberapa saat, sedang keputusan yang salah mampu menetap bertahun-tahun. Aku jauh dari kata baik, jahat selalu melekat bagaikan pangkat. Aku jauh dari kata terbaik, kadang ku beri itu namun buruk berbalik. Aku jauh dari kata baik, jahat selalu melekat bagaikan pangkat. Aku jauh dari kata terbaik, kadang ku beri itu namun buruk berbalik. Aku jauh dari kata baik, jahat selalu melekat bagaikan pangkat. Aku jauh dari kata terbaik, kadang ku beri itu namun buruk berbalik. Kenapa mesti saling menjatuhkan? Bukankah langit cukup luas untuk setiap burung menemukan arah pulang? Lalu mengapa manusia sibuk mencari siapa yang paling tinggi? Karena sebagian orang mengukur dirinya dengan berdiri di atas pundak orang lain. Kalau aku jatuh, apakah kau menjadi lebih hebat? Lilin tak akan menyala lebih terang dengan memadamkan lilin di sebelahnya. Mengapa banyak yang senang melihat orang gagal? Karena iri sering memakai topeng keadilan, seolah menjatuhkan adalah bentuk keseimbangan. Bukankah persaingan itu wajar? Akar di dalam tanah saling berbagi ruang, tak ada yang mencekik akar lain hanya demi disebut paling pohon. Kenapa mesti saling menjatuhkan kalau tujuan kita sama-sama mencari kehidupan? Kenapa mesti saling menyalahkan kalau luka tak pernah memilih siapa yang pantas merasakannya? Bukan kau begitu? Mengapa lidah lebih tajam daripada logika? Karena emosi berlari sedangkan akal memilih berjalan. Mengapa fitnah lebih cepat sampai?
angin selalu lebih ringan daripada batu yang bernama fakta. Lalu mengapa kebenaran sering terlambat? Karena ia membawa bukti, bukan sekadar bunyi. Apa untungnya menjatuhkan orang lain? Cermin yang kau pecahkan tetap memanturkan wajahmu. Bukankah kemenangan itu penting? Ya, tapi kemenangan tanpa martabat hanya kekalahan yang memakai mahkota. Mengapa ego begitu sulit dikalahkan? Karena ia seperti haus meminum air laut. Semakin diminum, semakin tak pernah merasa cukup. Kalau semua ingin didengar, siapa yang mau belajar mendengar? Telinga diciptakan sepasang, mulut hanya satu. Mungkin semesta sedang memberi isyarat bahwa memahami lebih dahulu lebih bijaksana daripada membalas. Kalau suatu hari kita sama-sama jatuh, tanah tak pernah bertanya siapa yang lebih benar ketika menerima langkah. Lalu untung kapas saling menjatuhkan. Karena manusia sering lupa, tangga tak pernah dibangun dari anak tangga yang saling mematahkan. Lalu apa yang harus dibangun? Kesadaran bahwa pohon tak tumbuh lebih tinggi dengan menebang hutan di sekelilingnya. Bukankah begitu? Ya. Maafkanku, nak, bila hidupmu tidak enak, jauh dari mewah, dan mungkin kau merasakan kalah. Namun mengertilah, ayahmu berjuang tanpa mengenal lelah. Namun kenyataan inilah yang kita terima. Jangan salahkan setiap berkah. Coba pandang mereka yang bahkan tak sempat mengenal kata rumah. Nak, jangan selalu pandang mendongak, jangan pernah mencoba congkak. Jangan biarkan jiwa terkoyak hanya karena keruh air beriak. Bila nanti kau melihat temanmu berjalan dengan sepatu yang lebih baru, jangan benci langkahmu sendiri. Ayah hanya belum mampu membelikan jalan yang sama untuk kakimu. Bila bekalmu sederhana, sedang meja orang lain penuh cerita. Jangan malu membawa namaku yang kosong di piringmu. Tak pernah lahir dari kosongnya kasih sayangku. Ada malam-malam yang tak pernah ku ceritakan, saat kantongku lebih sunyi daripada rumah ini. Aku menghitung lembar demi lembar harapan, lalu diam-diam mengurangi bagian untuk diriku sendiri. Kalau kau pernah melihat ayah tersenyum, percayalah, tidak semua senyum lahir karena bahagia. Kadang itu hanya cara paling sopan agar kau tidak ikut memikul cemas yang sama. Ayah memang tak pandai meninggalkan warisan. Tak ada tanah luas, tak ada rekening yang membuatmu tenang. Yang mampu kutitipkan hanya punggung yang mulai membungkuk karena terlalu lama menahan hidup agar tidak jatuh di hadapanmu. Maaf bila tangan ini lebih sering pulang membawa lelah daripada membawa hadiah. Bukan karena ayah berhenti mencoba, tetapi ada kenyataan yang tak bisa dilunakan hanya dengan kerja keras. Ada hari ketika tenaga habis lebih dulu daripada kebutuhan. Ada waktu ketika doa terasa lebih panjang daripada penghasilan. Seringkali ayah bertanya pada diri sendiri, kurang apa lagi yang harus kulakukan? Namun hidup tak selalu memberi jawaban. Ia hanya menyuruhku kembali berdiri esok pagi dan mencoba lagi. Nah, bila suatu hari ayah tak lagi sempat menemanimu, jangan kenang aku sebagai orang yang gagal. Kenanglah aku sebagai seseorang yang berkali-kali kalah oleh keadaan, tetapi tak pernah sengaja kalah dalam mencintaimu. Kalau nanti kau menjadi seorang ayah, mungkin saat itu kau akan mengerti bahwa dada seorang ayah sering menjadi tempat
Menyimpan tangis yang tak boleh terdengar, karena ia takutnya mengira dunia sudah benar-benar kehilangan harapan. Dan bila hari itu tiba, maafkan ayah. Ayah memang tak berhasil memberimu segala yang kau inginkan. Namun tidak pernah ada satu hari pun di mana ayah berhenti berusaha memberikan seluruh hidup yang ayah punya. Tahukah kau, aku bangun dari tempat paling rendah. Tahukah kau, aku membuat rekam jejak, bukan asal berteriak. Tahukah sejuta luka ini ku simpan dan tak aku umbar. Sebagai bukti aku pejuang, tak semua kemenangan meminta tepuk tangan. Ada yang cukup menjadi saksi di hadapan nurani, karena gunung tak pernah menjelaskan tingginya. Ia hanya tetap berdiri menghadapi musim yang silih berganti. Kau melihat langkahku hari ini, namun tak menghitung malam yang kutukar dengan harapan. Kau membaca hasil dari halaman terakhir, sedang lembar yang penuh air mata tak pernah kau sempatkan. Aku belajar dari akar, semakin dalam dihimpit tanah, semakin kuat mengenggam hidup. Aku belajar dari sungai, tak pernah bertengkar dengan batu, namun tetap menemukan muara. Bila aku diam, bukan berarti menyerah. Bila aku tersenyum, bukan berarti tak pernah retak. Ada perang yang tak membutuhkan sorak, karena musuh terbesarnya bersembunyi di dalam kepala sendiri. Jangan ukur ketegaran dari seberapa keras suara besi ditempa dalam bara, bukan di atas pujian. Dan manusia ditempa oleh kenyataan, bukan oleh pengakuan. Maka bila hari ini aku masih berdiri, bukan karena jalanku lebih mudah, melainkan karena setiap jatuh ku pilih menjadi pijakan. Bukan alasan untuk berhenti melangkah, sebab seorang pejuang bukan yang tak pernah terluka, melainkan yang mampu mengubah luka menjadi kebijaksanaan. Dan bila esok namaku tak pernah dikenang, biarlah jejakku tetap menjadi jalan bagi mereka yang datang. Jangan coba cari salahku. Aku manusia dengan jutaan hilaf.
Jangan cari benarku, karena pembenaran jauh dari sifatku. Jangan coba jadi diriku, aku hanya berusaha menjadi aku. Jangan cari sisi baikku, aku tak tahu sebaiknya bagaimana. Sebab manusia bukan halaman yang selesai ditulis. Kami lebih seperti buku yang terus menambah bab. Ada kalimat yang lahir dari tawa, ada paragraf yang dibangun oleh sebab. Jangan nilai sungai dari air yang keruh hari ini. Hulu yang diguyur hujan tak selalu sempat bercerita. Yang kau lihat hanya warna permukaan, bukan perjalanan panjang yang dibawanya. Aku tak sedang meminta dimengerti, sebab pemahaman tak pernah tumbuh karena dipaksa. Ia seperti benih di dalam tanah, diam, namun bekerja tanpa suara. Kalau langkahku terlihat lambat, belum tentu aku kehilangan tujuan. Kompas tak pernah berlari, namun ia tetap tahu arah pulang. Kau bebas menyimpan pendapatmu, sebagaimana langit menyimpan awannya. Tapi jangan jadikan prasangka sebagai mata, sebab kabut selalu lurung gunung tampak lebih kecil. Aku pernah salah, dan mungkin esok masih akan salah. Namun kesalahan bukan alamat, ia hanya persimpangan yang mengajarkan jalan. Jangan sibuk mencari siapa aku kemarin, karena waktu tak pernah tinggal di kalender yang sama. Manusia berubah bukan karena usia, melainkan karena berani berdamai dengan lukanya. Jika suatu hari kau menemukan baik dalam diriku, jangan puji aku terlalu tinggi. Pohon berbuah bukan untuk meninggikan ranting, melainkan agar akarnya tetap memberi kehidupan. Dan bila yang kau temukan hanya kekuranganku, tak mengapa. Cermin pun tak pernah memilih wajah mana yang pantas dipantulkan. Bukankah kita semua sedang belajar menjadi manusia, bukan menjadi sempurna? Dulu aku menilai dunia seolah semua hitam dan putih. Kupikir benar selalu mudah dibedakan. Ternyata manusia hidup di antara keduanya. Dulu aku mengira yang lantang adalah yang paling yakin. Kini ku sadari, gema pun terdengar keras, meski tak pernah memiliki suara sendiri. Dulu aku sibuk menghitung salah orang lain, sampai lupa menghitung berapa kali ego meminjam wajahku untuk berbicara. Kupikir kedewasaan datang bersama umur, ternyata ia datang ketika kita berhenti menjadikan diri sendiri sebagai ukuran semua orang. Hari ini aku tak lagi ingin menjadi hakim, sebab palu hanya memutus perkara. Ia tak pernah menyembuhkan luka. Aku memilih menjadi pendengar, karena seringkali kebenaran datang pelan, dan kebisingan selalu berusaha mendahulunya. Mungkin dunia tidak pernah berubah. Mungkin cara pandangkulah yang akhirnya belajar dewasa.